Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Sulastri, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyasin tahun 2023 akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Nofri Dewita dan pengajar praktek Ibu Fitria Kusumaningsih. Praktek coaching ini saya lakukan bersama teman sesama CGP. Pada sesi ini saya Sulastri sebagai pengamat dan Bapak Nurholis Majid sebagai coach, sedangkan Bu Rina sebagai coaching. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Proses coaching ini kami lakukan bersama rekan CGP dengan 3 siklus dengan masing-masing CGP berganti peran. Proses coaching ini kami lakukan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum Pak Holis. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Walaupun akhir-akhir ini sedang banyak kegiatan dan tugas belajar mengajar di sekolah Bu. Alhamdulillah Pak, walaupun sedang banyak kegiatan, kita hari ini tetap semangat dalam menjalankan tugas kita. Baik Bu. Semoga dari awal sampai akhir di seluruh kegiatan rangkaian kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Juga semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin Bu. Amin. Apa harapan Bapak dari pertemuan kita hari ini Pak? Harapan saya nanti itu Ibu bisa mengamati jalannya dan proses coaching saya dengan Bu Rina. Jadi rencananya saya akan menggunakan alur tirta Bu. Oh, jadi Bapak akan melakukan sesi coaching bersama Bu Rina gitu ya? Iya Bu. Harapan nanti dalam melakukan sesi coaching ini dapat berjalan dengan baik dan santai ya Pak? Iya Bu. Baik Pak, kompetensi apa yang menurut Bapak perlu dikembangkan dalam sesi coaching ini nanti? Mungkin saya sepertinya akan mengembangkan kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot itu Bu. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan bagaimana Bapak bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot yang nanti pada sesi coaching dengan Bu Rina gitu ya? Ya betul sekali Bu. Nanti Bapak bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak? Itu Bu, bagian yang membuat pertanyaan berbobot itu. Apakah nanti saya bisa membuat coach saya dapat menemukan ide, menemukan solusi atas permasalahannya itu. Nah, dari permasalahan itu, rangsangan pertanyaan yang saya ajukan itu Bu. Oh gitu Pak, luar biasa Pak. Nah, jadi harapannya nanti dari pertanyaan berbobot muncul ide-ide solusi yang baik Pak ya dari coach nanti ya. Iya Bu. Nah, kira-kira bagian indikator mana Pak yang sudah bisa dikatakan memenuhi kebutuhan menanyakan pertanyaan berbobot Bapak ini? Indikatornya itu apabila coach saya bisa menemukan ide baru dari pertanyaan yang saya ajukan itu. Berarti saya secara tidak langsung bisa menggali potensi yang ada pada coach saya dengan pertanyaan saya itu. Oke Bapak, luar biasa. Sehubungan dengan keinginan Bapak untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot, ini ada skala 1 sampai 10 ya Pak? Iya. 10 itu artinya Bapak sudah memenuhi kompetensi pertanyaan berbobot. Dan 0 itu berarti Bapak belum bisa. Dari skala 1 sampai 10, Bapak itu berada pada skala berapa ya Pak? Kalau saya itu menilai diri saya itu dalam membuat pertanyaan berbobot itu masih berada di angka 5.
Oh, jadi angka 5 ya, Pak? Iya, Bu. Angka 5 itu berarti menggambarkan apa ya, Pak? Eh, saya itu masih belum punya rancangan pertanyaan yang betul-betul terbuka. Kadang-kadang pertanyaan saya masih sangat mudah untuk dijawab. Kemudian kadang juga masih menggunakan kata-kata kunci itu, Bu. Oh, jadi pertanyaan itu terkesan tidak terbuka ya, Pak? Jadi tidak berkembang, kurang lebih begitu, Pak ya? Iya, Bu. Jadi Bapak ingin ditingkatkan ke angka berapa gitu, Pak? Ya, kalau saya itu ingin meningkatkan di angka 8, Bu. Oh, angka 8. Itu menurut Bapak seperti apa angka 8 itu, Pak? Menurut saya di angka 8 itu berarti saya dalam membuat pertanyaan itu saya sudah lebih menggunakan kalimat yang bisa merangsang koci saya menemukan ide. Mungkin dia paham dengan pertanyaan saya dan juga jawabannya itu bisa panjang daripada pertanyaan saya yang sedikit gitu, Pak. Jadi apa yang Bapak bisa simpulkan dari percakapan kita barusan ini? Yang bisa saya simpulkan yaitu di sini sebelumnya saya melakukan coaching saya harus ada persiapan. Kemudian alur kisah yang harus saya kembangkan juga. Mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harus saya siapkan supaya saya itu bisa suatu saat nanti dalam melakukan proses coaching itu secara benar, baik terhadap murid-murid saya maupun terhadap teman-teman saya. Oh, baik. Nanti kita lihat sama-sama semuanya, Pak. Kita jalankan dulu, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Oke. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam sesi ini. Semoga berhasil dalam coaching nanti ya, Pak. Amin, Bu, sama-sama. Oke Bapak, kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bertemu hari ini. Bagaimana saya dapat membantu Anda dalam pertemuan kali ini? Saya berbicara mengenai keresahan saya di sekolah mengenai kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran di SMP tempat saya mengajar, Pak. Saya merasa perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Tentu, Bu, saya sangat senang Anda membawa topik ini. Ini sangat menarik sekali bagi saya. Apa yang ingin Bu Rina capai dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin mencari solusi untuk meningkatkan fasilitas pendukung pembelajaran di SMP saya itu, Pak. Tentu, Bu, saya siap mendengarkan dan membantu dalam hal ini. Kita bisa memulai dengan lebih mendalam, mengidentifikasi situasinya. Apa peluang yang ada pada saat ini yang dapat Anda manfaatkan untuk meningkatkan fasilitas di SMP tempat belajar? Saat ini saya dapat dukungan dari beberapa rekan guru dan juga beberapa orang tua murid yang tertarik untuk membantu, Pak. Meskipun begitu, tapi saya masih perlu untuk menentukan arah yang lebih jelas gitu, Pak. Saya paham, Bu. Dalam skala 1 hingga 10, sejauh mana Anda merasa mendekati pencapaian tujuan Anda dalam memperbaiki fasilitas pendukung pembelajaran? Kalau menurut saya saat ini mungkin sekitar angka 4 mungkin, Pak, ya, karena masih ada banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, Pak. Terima kasih atas kejujuran Bu Rina. Mari kita lihat apa kekuatan yang Bu Rina miliki yang dapat mendukung pencapaian tujuan ini. Saya memiliki komitmen yang kuat, Pak, untuk melakukan perubahan. Selain itu, saya juga sudah mulai, Pak,
tentang beberapa ide untuk perbaikan fasilitas ini. Sangat baik. Sekarang apa ada hambatan atau tantangan yang Bu Rina lihat yang bisa menghalangi upaya Bu Rina dalam mencapai tujuan ini? Tentu saja ada Pak, karena keterbatasan anggaran tentu menjadi kendala utama. Selain itu, saya juga merasa perlu untuk mempertimbangkan perizinan peraturan yang relevan. Setiap kendala pasti ada solusinya, Bu. Bagaimana menurut Bu Rina solusi yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Saya sedang merencanakan nih Pak untuk menyusun proposal kepada pihak sekolah dan juga mencari peluang kerjasama dengan sponsor atau donatur. Saya juga akan menjaga komunikasi dengan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah kebutuhan ini. Bagus, Bu. Anda sudah memiliki pandangan yang jelas. Apa langkah konkret yang Anda ambil untuk mewujudkan rencana ini? Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan data yang mendukung proposal saya itu. Selain itu, saya juga akan membentuk tim kerja yang terdiri dari guru, orang tua, dan juga siswa nih Pak. Iya, Bu. Rencana yang terstruktur. Bagaimana Bu Rina berencana untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang telah Bu Rina buat tadi? Saya akan mengukur keberhasilannya itu melalui peningkatan kualitas dan fasilitas guru pelajaran serta umpan balik positif dari siswa dan juga orang tua. Bagus sekali, Bu Rina. Terakhir, apa antisipasi Bu Rina terhadap potensi gangguan atau hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan rencana ini? Saya akan tetap berkomunikasi dengan tim kerja dan berusaha mencari solusi bersama jika ada kendala yang muncul. Oke, Bu. Pendekatan yang bijak, Bu. Apa komitmen Anda terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk kerja keras dan mewujudkan dan tetap berpegang pada rencana yang telah saya susun dari awal tadi. Ya, bagus sekali, Bu. Bu Rina sudah siap untuk menghadapi tantangan ini. Bagaimana Bu Rina berencana untuk melanjutkan setelah sesi coaching ini? Saya akan coba untuk terus melaporkan gitu Pak ya mengenai perjalanan ini, dan juga pertemuan berikutnya itu untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan itu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Itu adalah langkah yang baik, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Ya Pak, amin. Terima kasih Pak Hawi atas waktunya hari ini. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini telah membuat saya lebih semangat nih Pak untuk sehingga saya yakin nih untuk melakukan rencana saya ini. Ya, saya sangat yakin Bu Rina akan mampu mencapai tujuan Bu Rina dalam memperbaiki fasilitas pendukung pembelajaran di sekolah. Terima kasih Pak atas dorongannya dan panduannya. Saya akan bekerja keras untuk meraih tujuan kita. Sama-sama, Bu. Jika suatu saat nanti ada kendala atau Bu Rina butuh teman ngobrol, saya selalu siap, Bu Rina. Semoga sukses, dan sekali lagi jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada bantuan yang Bu Rina butuhkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak ya. Sampai jumpa lagi Pak. Ya, Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nur Hafiz. Waalaikumsalam, Bu Lastri. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan sesi coaching tadi? Sekarang sudah agak lega lah, walaupun tadi di awal-awal agak sedikit berat. Tapi berjalan dengan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar, Bu. Tidak ada kendala apa-apa Pak? Alhamdulillah tidak ada kendala, Bu. Alhamdulillah tidak ada kendala ya Pak. Oke, baiklah. Tadi saya sudah mengamati jalannya sesi coaching
coaching Pak ya, yang Bapak lakukan bersama Uci ya. Tadi apa ada beberapa catatan dari saya Pak ya? Iya Bu. Catatan dari sesi yang Bapak lakukan tadi, sesi coaching yang Bapak lakukan tadi. Iya Bu. Jadi secara garis besar Pak, yang saya lihat Bapak tadi minta observasi bagian menanyakan pertanyaan berbobot ya Pak. Itu saya perhatikan dari segi tujuannya sudah sangat baik. Ada keterbukaan di situ, Bapak menanyakan kabar dan juga ada harapannya dari pertemuan tersebut. Dan kemudian juga pertanyaan yang Bapak berikan sudah sangat baik karena menggali potensi untuk hingga muncul alternatif dari solusi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian ada umpan balik yang Bapak berikan, dan yang terakhir Bapak memberikan pertanyaan dan umpan balik terkait komitmen dalam sesi coaching tadi, begitu Pak ya? Iya Bu. Jadi secara garis besar Bapak saya perhatikan sudah muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak lakukan dalam sesi coaching tadi. Ada coaching juga, Bu Rina sebagai coaching tadi juga mampu memberikan penjelasan yang sangat bervariasi terkait permasalahannya. Itu sangat luar biasa Bapak. Iya Bu. Semoga bisa ditingkatkan lagi jadi angka 10 ya Pak. Iya Bu, amin. Selanjutnya saya perhatikan itu sudah baik. Ini kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot sudah saya perhatikan tadi, pertanyaan yang Bapak berikan itu sudah berbobot ya. Adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan dalam coaching ini Bapak? Ya kalau saya perhatikan dari diri saya sendiri Bu, saya ingin mengembangkan menjadi pendengar aktif gitu. Oh, menurut Bapak itu menjadi pendengar aktif seperti apa ya Pak? Ya Bu, tadi pada saat saya menjadi coach, saya juga sibuk dengan pikiran-pikiran saya sendiri, itu Pak, begitu Bu. Bisa jadi saya dalam memberikan pertanyaan sesuai dengan asumsi-asumsi saya sendiri gitu. Jadi mungkin dalam hal ini kalau saya bisa menjadi pendengar yang aktif, saya itu bisa betul-betul menyimak kondisi saya itu terlepas dari masalah yang dihadapi. Jadi saya itu bisa merasakan coach saya bukan berdasarkan perasaan saya saja. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan Bu. Oke Bapak, jadi masih terbawa karena belum fokus sepenuhnya dalam menjadi pendengar yang aktif begitu ya Pak? Iya Bu, betul sekali. Oke Bapak, nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut bagaimana kita terkait dengan hal ini yang ingin kita kembangkan dalam menjadi pendengar aktif ini kedepannya dalam sesi-sesi berikutnya ya Pak? Iya Bu. Kira-kira kapan akan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi? Kapan ada jadwal sesi coaching lagi Pak? Ya insya Allah itu bulan depan lah Bu. Oh gitu, bulan depan. Nanti kita ketemu lagi, kita bahas bagaimana menjadi pendengar yang aktif ya Pak? Iya Bu. Oke Bapak, terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih sama Bu Asti. Iya, sampai jumpa lagi. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Semangat Pak. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.